Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعونا ربي زدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amma ba'd. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat rahimakumullah, bersyukur kita bisa berkumpul di majelis online pada pagi hari ini. Majelis yang bisa menjadikan asbab dikumpulkannya kita di surga kelak, majelis yang menjadi asbab turunnya sakinah di dalam diri kita masing-masing, dan majelis yang menjadi asbab pula Allah memberikan kemudahan kita untuk menempuh jalan menuju surga ya. Man salaka thoriqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh jalan eee, untuk menuntut ilmu ya, untuk mencari ilmu, untuk duduk hadir di majelis ilmu, maka Allah mempermudah jalan-jalan, orang itu untuk menuju ke surga. Bagaimana penting sekali ya, sangat pentinglah sekali ilmu itu, hanya dengan menempuh jalannya saja ya. Kita belum berbicara tentang bagaimana ilmu itu, kita belum berbicara tentang bagaimana kebermanfaatan ilmu itu dan pengamalan ilmu itu, hanya karena kita berusaha untuk menempuh ilmu, menempuh untuk mencari ilmu, duduk untuk bermajelis ilmu, maka itu menjadi asbab Allah memberikan kemudahan atas jalan-jalan kita menuju surganya kelak. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan utama kita bersama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap juga segenap kepada para sekeluarganya, para pengikutnya, hingga hari akhir kelak. Baik teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah secara kronologis ya. Setelah kita melewati beberapa episode atau beberapa series, yaitu kita sharing terkait tentang sirah yang ada di dalam Al-Quran, karena itu merupakan bagian dari kajian dalam bulan Ramadan ya. Di kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini kita melanjutkan sirah Nabawiyah secara kronologis. Kalau tidak salah, terakhir sekali kita membahas terkait tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah sebagai apa ya, tempat rujukan hijrah beliau dan para sahabat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah peristiwa yang sangat penting ya, yang sangat fundamental bagi perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat, yakni peristiwa Badar ya. Dan ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah apa ya, tercatat sebagai tinta emas lah peristiwa ini karena benar-benar menjadi sebuah titik tolak perubahan aktivitas dakwah Rasulullah, aktivitas sahabat dan tentu saja, kepada para muslimin setelahnya ya. Hingga pada hari ini kita mencoba untuk mengupas sedikit demi sedikit hikmah dari peristiwa ini. Bisa minta tolong slide selanjutnya? Baik, sebenarnya Badar yang akan kita bahas ini adalah satu dari
3 peristiwa Badar ya. Ada Badar Al-Ula, ada Badar Kubra, dan Badar Al-Akhirah. Jadi Badar Al-Ula itu adalah peristiwa yang terjadi juga di Badar, tetapi tidak terjadi sebuah bentrokan. Nanti dijelaskan secara singkat ya. Dan yang kemudian adalah Badar Badar Kubra. Nah, Badar ini adalah peristiwa yang akan kita bahas, perang yang sangat sangat penting sekali ini tadi. Yang terakhir adalah Badar Al-Akhirah, ada istilah juga ternyata yang nama Badar Akhir. Kalau ini peristiwa merujuk pada sebuah peristiwa setelah perang Uhud. Karena setelah berkecamuk perang Uhud itu nanti di tahun 3 Hijriah Muslimin ditantang balik kalau sama kaum Quraisy karena belum selesai sebenarnya peperangan itu di perang Uhud, sama-sama terluka, sama-sama mengalami mengalami kerugian di masing-masing kubu ya. Makanya ditantang balik sama orang kafir Quraisy untuk challenge lagi di kesempatan tahun depannya di Badar juga gitu sebagai bentuk pembalasan dendam. Tapi ternyata tidak terjadi. Yaitu disebut dengan Badal Al-Akhirah. Dan perang Badar Kubro ini terjadi di bulan Ramadan ya, di tanggal 17, tepatnya di hari Senin, di tahun kedua Hijriah. Berarti ini di Ramadan yang pertama, di mana Allah menetapkan di bulan ini atau di tahun ini adalah kewajiban ibadah puasa pertama ya. Dan ini menjadi pengalaman pertama juga bagi kaum muslimin. Pengalaman pertama puasa, pengalaman pertama perang, perang besar ya. Sehingga menjadi kesan yang yang luar biasa lah dan dampak yang juga luar biasa. Ya seperti saya bilang tadi tercatat oleh tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Yang dampaknya itu tidak hanya pada Rasulullah dan para sahabat saja, tapi seluruh umat Islam setelahnya ya, termasuk kita semua. Dan perjalanan hidup Rasulullah ini semua adalah pelajarannya, sekaligus menjadi petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi ya semuanya, semua aktivitas kehidupan Rasulullah itu menjadi sebuah teladan dan otomatis peristiwa Badar ini juga menjadi teladan yang cukup penting ya, menjadi inspirasi petunjuk buat kita semua. Apa saja pelajarannya? Sedikit nanti beberapa kita sharing bareng-bareng ya. Dan tidak hanya Badar itu tidak hanya urusan pertempuran saja ya. Nggak hanya sebatas kecamuk perang, gebak-gebukan aja nggak, tetapi terkait tentang banyak hal. Terkait tentang banyak hal. Dalam peta perjuangan Rasulullah SAW, Badar itu awal dari rangkaian kemenangan-kemenangan muslimin dalam perjuangan dakwah bersama Rasulullah. Dalam hal ini ya, kemenangan militer ya, kemenangan peperangan. Karena nanti peperangan-peperangan selanjutnya di tahun 3, ada tahun 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu Rasul dan para sahabat mendapatkan hasil yang gemilang semua. Karena ya ini tadi titik tolaknya ada di Badar. Titik tolaknya ada di Badar. Dan peristiwa Badar ini, peperangan Badar ini merupakan efek dan konsekuensi dari ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah sebagai izin perang. Jadi Allah sudah mengeluarkan izin untuk berperang. Slide selanjutnya. Jadi di surat Al-Hajj ayat 39 ini turun sesaat sebelum ini turun sekitar tahun 1 menjelang tahun 2 Hijriah ya. Ayat ini turun. Saya bacakan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada engkau wahai Muhammad berperang bagi orang-orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, ayat ini muatannya menarik. Kenapa? Karena bahwa perang ini, perang yang itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu bukan semata-mata reaksi langsung dari kaum muslimin atas intimidasi, tekanan atau apapun itu ya, ancaman yang itu diterima dari musuh-musuh Islam, yaitu dalam hal ini adalah kafir Quraisy ya. Tidak, jadi bukan reaksi langsung ketika ditekan, diintimidasi, kita balas dengan perang. Enggak sampai seperti itu. Ada pembahasan khusus dan detail perangkat-perangkatnya sampai di satu titik
bahwa ini adalah kesempatan dan kita pantas dan bisa untuk dan mampu ya untuk membalas dalam bentuk fisik. Jadi sudah mendapatkan izin dari Allah. Jadi di sini ada batasan yang jelas kapan muslimin diizinkan untuk menggunakan pendekatan militer atau peperangan gitu. Karena kaum muslimin ini sudah berjuangnya cukup lama ya. Ingat perang Badar ini kan terjadi di tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah itu sudah berdakwah selama kurang lebih 15 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah, 2 tahun di Madinah, baru mendapatkan izin perang atau baru mengalami peristiwa perang Badar ini. Jadi contohnya di Mekah. Jadi 13 tahun di Mekah itu kan sudah kita bahas dulu ya. Bukan peristiwa yang cepat ya, bukan peristiwa yang cepat untuk ukuran 13 tahun. Benar-benar Rasulullah dimulai dari titik nol, nggak punya modal sama sekali apapun itu dalam dakwah ya, dalam menebarkan Islam jadi Rasul, dan itu berada di dalam tekanan yang cukup intens ya dari para kafir Quraisy, para pembesar-pembesar Al-Malak ya, petinggi-petinggi dan tokoh Quraisy itu. Tantangannya sangat berat, sangat berat. Dan selama itu dan seberat itu ya, Rasulullah belum diperintahkan untuk membalas. Nggak boleh membalas. Kuf aidiakum. Jadi tahan tanganmu ya Rasulullah. Sudah ada yang syahid kan ya, ada Sumayyah dan keluarga Ammar bin Yasir itu kan ayah dan ibunya Yasir serta Sumayyah sudah syahid, sudah dibunuh sama keluarga Abu Jahal. Tapi Rasulullah nggak boleh membalas. Ini alasannya kenapa ada di episode-episode sebelumnya ya. Nah, salah satunya adalah ya itu tadi kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat belum memiliki perangkat yang lengkap untuk bisa memberikan pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Maka peristiwa Badar ini disebut sebagai Yaumul Furqan. Ya, Yaumul Furqan atau pembeda lah antara dua kubu ya, dua entitas yang selama 13 tahun itu berhadapan di Mekah. Rasulullah dan para sahabat yang juga itu tertindas di tengah-tengah dominasi sistem jahiliyah yang juga yang kuat ya. Jadi seperti itu ya. Dan di hari ini di tahun 2 Hijriah, nah baru perhitungan pembedaan itu bisa tampak, bisa berlangsung. Eh teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa di slide selanjutnya. Sedikit saya singgung ya terkait tentang Mekah posisinya sebagai kota perdagangan. Ini kita belum masuk ke bab tentang pembahasan perangnya. Jadi kalau dalam Sirah Nabawiyah itu sebenarnya istilah pembahasan kronologis itu dulu itu disebut dengan Maghozi. Maghozi itu artinya peperangan. Tetapi yang terbahas itu juga sebenarnya tidak hanya peristiwa perangnya saja, Maghozinya saja enggak, tetapi latar belakang peperangannya, penyebab peperangannya, hikmah sebelum itu, kemudian persiapannya, dan sampai nanti dampak dari peperangannya itu semuanya terbahas. Jadi itu tadi tidak hanya sebatas eh, gebak-gebukannya aja, pertengkaran atau pertempuran itu aja enggak, tetapi lengkap dalam Sirah Nabawiyah yang disebut dengan Maghozi ini. Nah, salah satunya ini. Ini terpaksa saya singgung karena ini berkaitan dengan Badar ya. Karena Badar ini juga berkaitan tentang ekonomi juga gitu ya. Ekonomi strategi yang dilancarkan oleh Rasulullah. Karena memang Mekah itu adalah kota pedagang, kota perdagangan. Isinya para pedagang semua, pengusaha besar. Ya, dengan aktivitas yang bukan aktivitas regional ya, tapi atau lokal ya, tapi aktivitas yang itu lintas negara. Termasuk Rasulullah juga pedagang, pedagang yang cukup sukses di Mekah. Dan itu sudah sejak lama. Ya. Mekah isinya para pedagang itu sejak lama. Sejak zaman buyutnya Rasulullah atau sebelum itu bahkan. Sudah bahkan menjadi Mekah ini menjadi pusat ekonomi seluruh Jazirah Arab. Dan yang paling menentukan. Bahkan Mekah ini bisa dibilang menentukan harga regulasi perdagangan saat itu. Letak Mekah itu kan di ini bisa dilihat di peta ya. Di tengah-tengah itu disebut dengan Hijaz. Ya nggak kelihatan ya. Ya di mudah-mudahan ya bisa dibayangkan lah tengah-tengah itu di peta itu ada daerah Hijaz namanya, salah satunya ada Mekah di situ. Yang itu sebenarnya awalnya Mekah itu sebagai tempat transit ya, dari utara ke selatan perdagangan ya, transit di Mekah. Dari sebaliknya juga dari selatan ke utara, dari Yaman ke Syam itu juga transitnya di Mekah.
Sampai akhirnya karena kecerdasan dan kepiawaian orang-orang Mekah itu, akhirnya Mekah ini menjadi penentu peredaran barang dagangan di saat itu di Jazirah Arab. Dan Mekah juga memiliki kontrak dagang dengan pengusaha-pengusaha di seluruh kawasan Jazirah Arab, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Makanya ada surat Quraisy itu ya, di ila fi Quraisy, artinya Quraisy itu memiliki keistimewaan, memiliki hak dagang lisensi untuk bisa bertransaksi kemana-mana, kemana saja. Kalau orang Quraisy itu dagang, sekali berangkat itu sampai memberangkatkan 1.000 ekor unta, bayangkan. Satu ekor unta itu dengan apa namanya perdagangan yang sangat besar itu sampai 1.000. Kalau bahasa kita satu unta sekarang ya satu kontainer gitu kan. Dan nilai perdagangannya tercatat yang pernah saya dengar itu sekitar 50.000 dinar sekali jalan itu. Kalau dikonversikan sekarang berarti ya 200 miliaran lah atau sekitar segitulah. 200 miliaran sekali jalan 1.000 ekor unta itu. Luar biasa. Jadi nggak main-main perdagangannya kota Mekah. Jadi kalau kita ada yang mendengar bahwa Rasulullah itu pedagang, Rasulullah pengusaha itu bukan berarti Rasulullah jualan, punya kios itu enggak ya. Tapi jualannya orang-orang Mekah termasuk Rasulullah itu sampai ke ekspor impor seperti ini. Ekspedisi kemudian ya besar lah, besar. Dan itu konsorsium. Konsorsium permodalannya dari seluruh orang-orang kaya gitu. Sehingga Mekah itu betul-betul menjadi pusat perdagangan. Penentu regulasi, penentu harga, dan seterusnya. Ini detail sebenarnya sudah ada ya. Ini sedikit sudah ada di materi sebelumnya di episode awal-awal kalau tidak salah. Nah, ini sedikit aja saya singgung. Nah, jadi di sini kita bisa memahami sisi strategis dari Badar terhadap dakwah Islam. Perlu diketahui, untuk menghubungkan jalur-jalur dagang itu ya dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, dari Mekah kemana-mana itu ya, terutama dari Mekah ke utara, ya, dari Mekah ke Syam. Itu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu memiliki 4 jalur. 2 jalur utama dan 2 jalur pendukung. Nah, yang 2 jalur utama ini pasti melewati Madinah. Jalur utama itu artinya jalur yang ya lebih dominan untuk dipilih ya, karena lebih mudah, lebih untung, lebih ramai 2 jalur ini ya. Dan 2 jalur utama ini pasti melewati Madinah. Jadi Madinah juga kota transit, tapi ya tidak sebesar Mekah dan beberapa area yang lainnya ya. Nah, sejak Muslimin berada di Madinah, praktis Quraisy kehilangan 2 jalur yang utama itu tadi, yang lebih menguntungkan. Nah, sedangkan 2 jalur yang lain itu tidak menguntungkan. Bisa dilalui, bisa, tapi bukan jalur yang favorit. Itu karena apa? Karena harus melewati pesisir, melewati ke arah barat ya, ke Laut Merah itu ya. Dan yang satu dari 2 jalur ini melewati Badar. Makanya di sini Badar dekat dengan laut ya. Nah, kalau orang-orang Quraisy ini berdagang ke Syam, ke utara, itu paling favorit yang melewati 2 jalur utama ini. Tapi karena sudah dikuasai orang-orang Madinah dan hubungan Madinah dengan Makkah ini adalah hubungan perang, nggak bisa dilalui. Terpaksa orang-orang Quraisy harus melewati jalur alternatif tadi, 2 jalur yang bukan utama tadi. Jadi di sini bisa dikatakan hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu menjadi pukulan yang telak secara ekonomi ya bagi orang-orang Quraisy. Karena Quraisy sudah nggak bisa melewati Madinah lagi untuk berdagang. Otomatis ya omset serta keuntungannya berkurang, sangat jauh berkurang. Karena Quraisy itu kan sepenuhnya bergantung terhadap perdagangan. Di sana tidak ada kebun, tidak ada pertanian, peternakan ya cuma sangat kecil ya. Tetapi perdagangannya luar biasa. Ketika ini lumpuh ya otomatis goyang ekonominya. Dan sejak saat itu pula Quraisy di Mekah menjadikan Madinah sebagai tantangan yang besar. Dan Rasulullah paham itu. Jadi ketika Rasulullah memilih Madinah menjadi negeri untuk dihijrahi ya, untuk menjadi alternatif pusat dakwah itu juga mempertimbangkan bab ini. Oh, berarti kita bisa memberikan peluang kepada Mekah untuk apa ya? eh,
ekonominya akan terpukul di sini ketika Rasulullah menguasai Madinah. Luar biasa. Bisa slide selanjutnya. Jadi sejak ada izin dari Allah, sejak diizinkan berperang, Rasulullah melakukan gebrakan militer dengan target memotong jalur ekonomi Quraisy ini. Ya, eh, gimana ya? Jadi kaum muslimin itu kan sudah diperangi duluan dan selama ini dizolimi kan ya. Nah, setelah sudah ada izin untuk membalas, maka manuver yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya seperti ini di awal-awal. Jadi hubungan Mekah sama Madinah ini adalah hubungan perang kan ya, bukan hubungan damai. Perlu dipahami bersama di sini. Karena muslimin ke Madinah juga terusir ya, tertindas, hartanya juga dirampas, bukan baik-baik. Jadi sejak ayat ini turun, surat Al-Hajj tadi ini turun, Rasulullah melakukan gebrakan-gebrakan militer itu dengan jelas targetnya memotong jalur ekonomi Quraisy. Ya, menguasai jalur-jalur dagang dan ini strategi yang cukup cerdas dari Rasulullah. Dan kita tidak boleh terbawa interpretasi oleh orang-orang orientalis atau siapapun itu yang tidak suka dengan Islam ya, yang menafsirkan bahwa pergerakan Rasulullah yang untuk mencegat, nanti kan ada manuver Rasulullah itu kan salah satunya adalah mencegat kafilah dagang kan ya. Itu ditafsirkan sebagai perampokan. Rasulullah merampok Quraisy. Nah, itu jangan sampai kita memahami hal yang seperti itu. Itu pemahaman yang kurang tepat. Karena memang jelas targetnya ekonomi kan ya. Yang perlu dipahami di sini adalah itu tadi hubungan Mekah dan Madinah ini adalah hubungan perang. Hubungan perang, bukan hubungan damai. Apalagi Quraisy ini adalah lokomotif wilayah yang itu paling gencar memusuhi Rasulullah. Kaum musyrik banyak, tapi yang menyatakan perlawanan kepada Rasulullah yang paling besar, yang paling gigih ya Mekah ini. Kalau musyrik yang lain nggak selalu ya. Makanya penyikapan Rasulullah juga beda antara musyrik-musyrik yang lain di luar Mekah dengan Mekah itu beda. Nah, yang selanjutnya adalah Rasulullah di sini dalam manuver gebrakan militer ini berniat mengambil kembali harta kaum muslimin yang telah dirampas oleh musyrik Quraisy. Menurut Syekh Munir Muhammad Qutban ya dalam kitabnya Manhaj Haroki ya di Syurati Nabawiyah, beliau menjelaskan bahwa untuk mengembangkan dagang Quraisy ya yang sekarang ini ya, mengembangkan dagang perekonomian Quraisy itu ada harta kaum muslimin di sana dijadikan modal. Karena saat hijrah itu banyak harta dari muslimin itu yang ditinggal di Mekah. Kan kita tahu banyak kisahnya ya muslimin atau sahabat-sahabat itu hijrah itu hanya mengenakan pakaian aja yang di tubuhnya, nggak bawa harta, ditinggal semua. Bahkan ada sebuah kisah sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu mau hijrah ke hijrah ke Madinah dicegat sama orang-orang Quraisy. Mau kemana kamu gitu kata orang-orang Quraisy. Aku mau mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Kemudian orang Quraisy bilang ini kepada Suhaib, wahai Suhaib, tidakkah kau ingat siapakah engkau, ya, latar belakangmu ini? Sebelum datang ke Mekah kan namanya Syihab Ar-Rumi itu sebenarnya orang bukan asli Mekah dia Suhaib ini. Orang yang berasal dari Syam, tapi menetap di Mekah. Nah, itu disinggung sama orang-orang Quraisy. Tidakkah engkau ingat wahai Suhaib, pertama kali engkau datang ke Mekah ini sebagai apa? Kau tidak memiliki apa-apa untuk pertama kali dulu ketika datang ke Mekah. Tapi sekarang kau telah menjadi pengusaha yang sukses, kaya raya, dan sekarang kau meninggalkan Mekah. Jadi ya Syuaib tahu, wah ini kelihatannya orang Quraisy mau minta harta ini. Kemudian Syuaib bilang, maukah kau mengizinkan aku untuk pergi ke Madinah, tapi silakan akses seluruh hartaku di Mekah. Ambillah sampai dikasih tahu asetnya ada di mana aja sama Syuaib. Oke, deal. Orang Quraisy sepakat membiarkan Suhaib pergi ke Madinah dan mengambil harta Suhaib yang ada di Mekah. Ini kan ya perampokan juga sebenarnya. Nah, ini strategi Rasulullah untuk melawan Quraisy dengan cara melemahkan ekonomi Mekah. Nah, tujuan utama di Badar adalah yaitu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu ceritanya dari Mekah membawa konsorsium dagang dari banyak toko-toko untuk diperdagangkan di Syam, di utara.
Nah, Rasulullah otomatis nggak bisa lewat Madinah kan, melewati Badar. Makanya di sini Abu Sufyan direncanakan untuk dicegat oleh kaum muslimin. Ini strategi. Strategi Rasulullah ya seperti tadi ya, melemahkan ekonomi lah. Dalam rangka untuk melemahkan ekonomi, mengambil kembali apa yang itu menjadi haknya kaum muslimin yang dulu dirampas ketika peristiwa hijrah. Nah, melemahkan di sini ya, ini juga perlu diketahui bahwa tidak berarti Rasulullah itu mau menghabisi Mekah sampai kelaparan, enggak. Karena sebenarnya jika Rasulullah mau ya, sebenarnya bisa membuat satu kota Mekah itu kelaparan itu bisa. Bisa, tetapi Rasul tidak memilih itu. Ada kisah lagi dari sahabat yang bernama Sumamah bin Usal. Ini Sumamah ini bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang Yamamah. Sumamah bin Usal ini dari Yamamah itu sekitar sebelah timurnya Mekah ya. Itu rajin memasok kurma dari Yamamah ke Mekah. Kemudian qadarullah Sumamah ini Masya Allah masuk Islam. Masuk Islam kemudian mengumumkan di Mekah. Mulai saat ini tidak ada satu kurma pun dari Yamamah yang aku pastikan untuk ada di kota Mekah. Jadi akan aku embargo gitulah istilahnya. Kurma dari Yamamah. Yamamah ini penghasil kurma. Wah, itu langsung keteteran itu, gempar itu Mekah. Karena apa namanya? eh, Pasokan kurma akan banyak berkurang dari kota Yamamah. Nah, mendengar hal itu, Abu Sufyan yang itu saat itu menjadi pemimpin Mekah datang langsung ke Madinah, langsung menemui Rasulullah untuk melobi Rasulullah jangan sampai siapa ya tadi Sumamah tadi itu melancarkan rencananya untuk mencetop stok kurma dari Yamamah ke Mekah dan Rasulullah mengizinkan, Masya Allah ini sama musuhnya ini. Rasulullah mengizinkan ide dari Abu Sufyan untuk kemudian menyuruh Sumamah jangan kau apa namanya lanjutkan rencanamu, tetap pasokkan kurma dari Yamamah ke Mekah. Itu tadi. Kalau Rasulullah mau untuk menjadikan Mekah itu kelaparan itu bisa, tapi Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah hanya ingin meredam keangkuhan dari Quraisy. Nah, dan jadi latar belakang inilah ya yang membuat Rasulullah memberangkatkan sekian pasukan untuk menuju Badar mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi ceritanya Rasulullah itu memberangkatkan kurang lebih 300 sekian belas personil. Nggak banyak itu bukan seluruh kekuatan Madinah. Kalau kekuatan Madinah full semuanya sekitar ribuan ya, 1000 atau 2000-an lah kalau kekuatan Madinah semuanya. Tapi hanya 300 aja ke Badar. Bukan untuk perang. Nah ini menarik. Ke Badar bukan untuk perang, tapi hanya untuk mencegat kafilah dagang saja. Makanya cuma 300. Rasulullah hanya mengumumkan sebentar, yang disuruh berangkat yang hanya siap-siap aja ya, yang hanya memiliki unta saja yang disuruh berangkat, makanya hanya terkumpul sekitar 70 ekor unta. Dan sekitar satu atau dua ekor kuda kalau tidak salah. Satu ekor unta itu berarti dibuat gantian karena jumlahnya 300, untanya 70-an. Jadi ya satu unta dibuat gantian 4 sampai 5 orang, bayangkan. Berarti ini cukup berat. Ramadan pertama, puasa pertama, manuver militer yang besar yang pertama dengan perjalanan yang juga nggak dekat. Jadi dari Madinah ke Badar itu sekitar 150-an kilo. Bayangkan 150-an kilo harus ditempuh dengan perlengkapan transportasi yang sangat terbatas. Untanya gantian, jadi lebih banyak jalan daripada naik unta. Ada yang puasa juga, berat, cukup berat di sini di Badar. Kemudian bergerak cepat untuk yaitu tadi mencegah kafilah dagang. Sebenarnya yang dicegat ini di peristiwa Badar ini itu kafilah dagang yang pulang dari Syam, yang habis berdagang dari Syam untuk menuju ke Mekah, Abu Sufyan ini. Sebenarnya ketika berangkat, kafilah dagang Abu Sufyan ini juga dicegat sebenarnya. Makanya yang tadi ya, yang Badar al-awal tadi ya, Badar al-ula tadi ya. Itu kan Badar yang peristiwa yang pertama, itu kan mencegat
kafilah dagang Abu Sufyan dari Mekah ke Syam itu gagal, lolos lah ininya. Nah, ini ketika yang berangkat lolos, yang pulang jangan sampai lolos. Makanya disiapkan dengan matang oleh Rasulullah. Untuk melancarkan strategi ini, diutuslah sahabat Thalhah bin Ubaidillah untuk juga ikutan ke mana? Ke Syam juga. Modusnya dagang, tetapi motifnya di sini intelijen untuk memata-matai pergerakan dari Abu Sufyan sehingga nanti datanya bisa dikirim ke Madinah untuk menjalankan ininya manuvernya gitu. Untuk menyerap informasi gitu ya. Ketika sudah valid infonya Rasulullah, oke, kemudian yuk kita ke Badar. Kita ke Badar. Rasul mengumumkan dan apa namanya bersiap-siap semua. 300 sekian belas pasukan disiapkan untuk mencegah kafilah dagang yang jumlahnya itu tadi 1.000 ekor unta, bayangkan itu. Itu harta yang atau apa namanya eh, perdagangan yang sangat besar, satu rombongan dan itu konsorsium. Bergeraklah Rasulullah ini dengan pasukan. Ya meski namanya pasukan, tapi bagaimanapun juga ini nggak siap untuk perang ya, nggak siap untuk bertempur. Amunisi, perlengkapan, semuanya hanya disiapkan ala kadarnya saja ya, kan hanya untuk mencegat saja gitu. Dan kaum muslimin berangkat ke Badar dengan persenjataan yang minim. Nah, Abu Sufyan ini nggak kalah cerdik teman-teman. Itu juga menghimpun info dan akhirnya tahu ada pergerakan dari Rasulullah dari Madinah untuk mencapai Badar untuk mau mencegat. Maka Abu Sufyan ini mengambil jalur lain yang dekat dengan laut tadi kan ada dua jalur ya. Yang satu Badar, yang satu yang dekat dengan pesisir. Namanya Torik As-Sahil kalau tidak salah. Nah, ketika Abu Sufyan melewati itu sekaligus mengirimkan kabar kepada Quraisy yang ada di Mekah, menulis surat, kemudian disampaikan ke pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh Mekah untuk segera mengirimkan pasukan. Karena apa? Karena kafilah dagang yang besar ini sedang terancam. Dan pasukan itu difungsikan untuk membackup jika terjadi benar-benar terjadi pencegatan oleh kaum muslimin. Gegerlah Mekah, geger. Terbentuklah pasukan, jadi segera terbentuk pasukan yang di Mekah untuk membackup, langsung inisiasi ya sama pemimpinnya, salah satu tokohnya adalah Abu Jahal itu ya. Abu Jahal dan perlu diketahui kafilah dagang di sini seperti saya bilang tadi konsorsium tidak hanya punyanya Abu Sufyan aja, tapi merupakan apa ya hasil konsorsium dari banyak tokoh-tokoh pedagang yang di Mekah. Maka ini juga kepentingan bersama gitu ya. Kalau ini terjadi apa-apa di kafilah dagang ya, yang rugi juga rugi semua. Makanya yang berkepentingan banyak. Nah, targetnya adalah apa? Melindungi kafilah dagang. Karena yang berkepentingan banyak, maka semua tokoh-tokoh itu ikut. Pemuka-pemuka Quraisy itu semuanya, hampir semuanya ikut. Dan semuanya pengusaha. Mereka tokoh-tokoh yang menyakiti Rasulullah, ingat namanya ya, ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal sendiri ya, ada Nadhr bin Haris dan seluruhnya. Itu tokoh-tokoh dedengkotnya Quraisy itu ikut di ekspedisi eh, ke Badar ini. Itu makanya kenapa banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang tewas di Badar. Habis semuanya nanti di Badar. Yang tersisa ya cuma satu tadi, Abu Sufyan. Menjadi pemimpin Mekah pada saat itu. Sampai nanti peristiwa Fatu Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Maka singkat cerita terkumpullah 1.000 pasukan dari Mekah yang benar-benar disiapkan untuk bertempur. Jadi persenjataannya lebih lengkap, logistik lebih banyak, persenjataannya lengkap, amunisinya juga lengkap, mentalnya pun juga mental perang. Kalau Rasulullah dan para sahabat tadi mentalnya mental untuk nggak perang kan ya, disiapkannya untuk mencegat saja. Tetapi pasukan dari Mekah ini benar-benar disiapkan untuk berperang. Jadi 300 sekian belas melawan 1.000 ini 1.000 kurang lah ya, 1.000 kurang yang dari Mekah. Begitu mendekat ke Badar ya, Rasulullah dan para sahabat mendengar kabar bahwa kafilah dagangnya sudah lolos. Abu Sufyan sudah lolos. Itu mendapatkan kabar yang pertama. Dan kabar yang kedua adalah Rasul dan para sahabat mendapatkan kabar bahwa pasukan dari Mekah telah datang mendekat dengan persenjataan yang lengkap. Dan ini yang akan dihadapi. Bukan kafilah dagang, tapi justru pasukan yang siap bertempur. Sebenarnya Abu Sufyan sudah memberikan kode kepada orang-orang Mekah. Ya.
bahwa sudah lolos gitu, memberikan surat lagi, mengirimkan surat, pulanglah, harta kalian aman gitu ya. Tapi di sini Abu Jahal sebagai tokoh yang utama, oh enggak mau. Kita tetap berangkat. Ini saatnya untuk apa ya? Menghabisi Muhammad dan para sahabatnya. Nggak ada waktu lagi. Inilah saatnya. Karena kan sudah memang terancam kan posisi Mekah secara ekonomi. Wah udah, dihabisi aja. Tetap berangkat. Tetapi di sini ada friksi ya teman-teman kalau perlu diketahui. Di orang Quraisy ini sebenarnya nggak kompak. Ada beberapa kabilah-kabilah dari Quraisy ini memutuskan untuk pergi, untuk balik ke Mekah. Karena ya tujuannya sudah selesai. Salah satunya adalah kubu dari keluarga Bani Zuhroh. Bani Zuhroh ini keluarganya ibundanya Rasulullah, Siti Aminah ya, sama keluarganya Abdurrahman bin Auf. Bani Zuhroh. Itu ketika sudah mendengar kabar Abu Sufyan sudah selesai, sudah lolos, oke, misi selesai, kita nggak perlu ke Badar, perang. Itu dihina sama Abu Jahal, dihina-hina sama Abu Jahal, dan nggak terpengaruh, tetap Bani Zuhroh ini tetap balik ke Mekah. Nah, makanya di sini Abdurrahman bersyukur ketika diketahui di Badar bahwa tidak ada keluarganya yang ikut balik semua ke Mekah. Tetapi ya itu tadi sudah ada perpecahan sebenarnya di awal, nggak kompak. Ada yang ikut, ada yang enggak gitu ya. Tapi ya itu tadi Abu Jahal memotivasi mereka dengan apa? Jika kita menang gitu ya, kita akan berpesta di Badar selama 3 hari 3 malam katanya Abu Jahal. Mendengar biduan-biduan menari, berdendang, kita minum khamr, dan kita akan meneriakkan kepada orang-orang yang lewat. Badar kan jalur dagang ya, jalur yang ramai. Kita akan memberitahukan kepada semua orang bahwa Muhammad dan kawan-kawannya sudah habis, sudah tewas. Dan Quraisy adalah kabilah yang tidak bisa ditandingi. Wah, ini motivasi Abu Jahal kayak gini kepada ininya, pada pasukannya. Oke, slide selanjutnya. Di surat Al-Anfal ayat 7. Jadi surat Al-Anfal itu berisi kisah tentang surah ini ya, tentang perang Badar. Di ayat 7 dikatakan, dan ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Yang kafilah dagang tadi. Jadi ada dua kubu, muslimin sebenarnya sudah siapnya kepada kafilah dagang. Nggak siap kepada yang bertempur. Tetapi ternyata di sini Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Yang dikehendaki oleh Allah bahwa nanti Rasulullah dan para sahabat akan bertemu dengan pasukan perang yang lebih siap perlengkapannya. Dan disitulah ada sebuah ya Al-Furqan tadi ya pembeda dan mereka akan musnah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat tahu bahwa yang akan dihadapi adalah kaum Quraisy yang siap berperang, muncullah beberapa opsi. Opsi pertama, balik ke Madinah. Opsi kedua, minta bantuan. Dan opsi ketiga, oke, kita lanjut perang. Opsi pertama tidak dipilih, nggak memungkinkan. Karena risikonya besar. Kalau lari, menghindar ya, tidak jadi perang, kembali ke Madinah, itu artinya akan meruntuhkan kredibilitas yang selama ini telah dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah selama 2 tahun di Madinah itu membangun reputasi sebenarnya, juga membangun reputasi Madinah. Bagaimana Madinah itu harus tampak solid, tampak kuat ya meskipun dengan segala keterbatasan, sehingga bisa dipandang oleh kabilah-kabilah sekitar Madinah itu menjadi uh, kabilah-kabilah kecil yang ada di sekitar Madinah, bahwa Madinah ini sosok yang apa namanya wilayah yang cukup diperhitungkan. Nah, jika Rasulullah lari dari perang, apa kesan yang timbul di masyarakat Arab? Wah, ternyata Madinah pengecut ini. Nggak ada apa-apanya. Segitu aja lari. Seluruh kelompok akan meremehkan Madinah dan ini sangat berbahaya. Apalagi di dalam Madinah masih ada orang-orang musyrik, masih ada orang-orang Yahudi. Perjuangan akan semakin berat. Nggak mungkin kita untuk lari kata Rasulullah. Perjuangan akan semakin berat. Dan kalau menunggu, wah ini butuh waktu, butuh waktu. Belum tentu cukup waktunya, karena dari Badar ke Mekah ke Badar itu kurang lebih hampir semingguan lah, 6 sampai 7 hari. Nah, untuk menunggu, memberi kabar, kemudian menunggu pasukan datang, wah itu butuh waktu. Bisa saja terjadi perang duluan. Sehingga pilihan yang paling tepat ya adalah bertempur. Tapi untuk bertempur
membutuhkan yang namanya soliditas. Muhajirin dan Ansor yang tergabung dalam pasukan itu harus benar-benar solid. Slide selanjutnya, maka dari itu Rasulullah memastikan sahabatnya solid. 1 hari menjelang peperangan Badar, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, semuanya dikumpulkan, yang penting-penting, dan Rasulullah meminta pendapat. Ashiru alayya, berikanlah masukan. Jadi Rasulullah ini para sahabat bermusyawarah itu ya. Rasulullah ingin memastikan apa pandangan dari para sahabat. Kemudian Rasulullah yaitu tadi asyiru alai, berikanlah masukan padaku. Apa yang terkait tentang rencana perang ini. Di situ Abu Bakar langsung ngacung. Apa kata Abu Bakar? Indi ila ma umirt. Lanjutkan rencanamu wahai Rasulullah. Kami siap menjalankan. Kami tidak pernah gentar membelamu bla 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 dan seterusnya. Dengan tegar, dengan lugas gitu ya Abu Bakar memberikan statement. Lanjutkan Rasulullah, lanjutkan. Kami siap bersamamu. Oke, Abu Bakar duduk. Sebenarnya ketika Abu Bakar sudah berpendapat, sebenarnya Muhajirin suaranya ya diwakili oleh Abu Bakar secara nggak langsung. Tetapi tetap Rasulullah berkata, Ashiru alaih, berilah masukan lagi padaku. Berdirilah Umar. Berdirilah Umar. Wah, Umar langsung meledak di sini Umar. Umar langsung meledak. Apa kata Umar? Ya, intinya kalau Umar perkataan Umar satu Umar ini momen yang ditunggu-tunggu ini. Melawan kafir Quraisy ini yang ditunggu-tunggu. Ini ada di kepalanya Umar. Sejak dulu ini yang diobsesikan Umar itu adalah ya melawan Quraisy. Ingat ketika Umar itu masuk Islam, itu masuk Islamnya pengumuman kan ya. Di saat sahabat yang lain masuk Islam diam-diam, tapi kalau Umar masuk Islam kan pengumuman. Ketika dia ngumumin di tengah-tengah masyarakat, itu langsung dikeroyok sama para pemuda-pemuda Quraisy. Dilayani awalnya sama Umar, tetapi sampai siang itu sudah kelelahan Umar. Umar duduk udah terserah, pukul-pukul terserah. Dan Umar memberikan sebuah statement luar biasa di situ ketika dibukuli sama pemuda Quraisy. Ingat, hari ini kalian bisa memukuliku gitu ya. Tapi ingat nanti ketika jumlah kami berjumlah 300, disitulah saatnya kami memberikan perhitungan pada kalian. Ini Umar menyebut angka 300 dan pasukan muslimin di Badar jumlahnya 300. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini momennya itu ya. Mau pulang nggak mungkin. Ini saat yang tepat untuk berperang kata Umar. Wah, meledak Umar. Oke, duduk Umar. Anehnya Rasulullah masih berkata ya, Aisyiru alai. Berikanlah pendapat, berikanlah masukan padaku. Nah, yang ketiga, Mikdad. Dari Muhajirin juga masih ya. Mikdad berdiri, meledak juga ini. Berapi-api Mikdad, berorasi bahkan. Ya Rasulullah, kami tidak akan, apa kata Mikdad ini ya? Kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, "Fadhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qaidun." Wahai Musa, pergilah bersama Tuhanmu. Ketika waktu itu kan Nabi Musa menyuruh kaum Bani Israel untuk ikut berperang ya, melawan orang-orang yang ada di dalam Palestina untuk masuk ke Palestina, tapi Bani Israel nggak mau. Bani Israel malah bilang, "Fadhab anta wa rabbika faqatila inna hahuna qaidun." Pergilah engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu dan berperanglah bersama Tuhanmu. Biarkan kami duduk-duduk di sini menunggu hasilnya. Ini kurang ajar memang Bani Israel. Tidak, kata Mikdad. Kita tidak ingin berkata sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Tetapi di sini kami mengatakan kepadamu, wahai Rasulullah, Fadhab anta wa rabbuka faqatila innama akum maqatilu. Pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan terus bersamamu di sisimu. Waduh, ini sudah gemeteran semua itu. Ternyata Mikdad juga berapi-api. Berangkat Rasulullah, berangkat. Oke, Mikdad duduk. Tapi tampaknya di sini Rasulullah menunggu pandangan bukan dari Muhajirin, tetapi dari Ansor. Karena memang Ansor ini kekuatan yang paling menentukan di Badar.
Dari 300 sekian belas pasukan muslimin, yang muhajirin cuma 70 sampai 80-an. Dan sisanya 240-an lebih itu orang-orang Ansor. Jadi 3/4 total pasukan itu orang Ansor. Jadi ini yang paling menentukan. Dan yang penting, ini kita harus pahami juga. Yang kedua, alasannya Ansor itu terikat perjanjian dengan Rasulullah. Terikat perjanjian ketika waktu dulu di Baiat Aqobah. Karena apa? Karena di perjanjian itu Ansor wajib melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kota Madinah. Harus melindungi, mendukung, ya intinya adalah melindungi ya di dalam kota. Jadi di dalam kota sepenuhnya Ansor wajib melindungi. Nah, Badar ini sudah di luar kota Madinah. 150-an kilo tadi ya dari kota Madinah, dari luar kota. Jadi nggak ada kewajiban lagi dari Ansor untuk melindungi Rasulullah. Jadi kalau Ansor itu memilih untuk kembali ke Madinah, pulang, Rasul tidak menyalahkan. Nggak menyalahkan. Maka di sini setelah Abu Bakar berpendapat, lanjut Umar, Mikdad, Rasulullah masih menunggu pandangan dari Ansor. Asyiru alai, kata Rasulullah. Berdirilah tokoh yang luar biasa ini, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin kaum Aus, Khosraj, Aus ya, Aus, mohon maaf. Pemimpin masih muda ini, pemimpinnya. Dan di mana saat ini paling disegani, Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berkata, Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah, ma'asyarul ansor. Tambahnya, engkau ingin kami, ya Rasulullah, orang-orang ansor yang ingin yang berpendapat. Oh iya, betul. Betul. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Dan itu orang-orang ansor yang lainnya tuh nunggu ini apa yang dikatakan saat ini. Jadi perang atau enggak, itu enggak ada kesepakatan awalnya. Ini saat mau berpendapat apa, ya udah kita ikuti gitu. Orang-orang ansor yang lainnya beranggapan seperti itu. Kemudian saat berkata, Ya Rasulullah, aman nabik wasodaknak. Kami telah beriman kepadamu. Kami telah percaya kepadamu. Kami telah merasakan anugerah iman Islam yang luar biasa ini. Karena kehadiranmu di antara kami. Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami, mengajarkan kepada kami, membimbing jalan-jalan kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Saat bin Mu'ad langsung melanjutkan, Khud minna man tasya, wada' minna man tasya. Wahai Rasulullah, ambillah apa yang ingin engkau ambil dari kami. Dan tinggalkanlah apa yang ingin engkau tinggalkan dari kami. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, apa yang engkau ambil dari kami, itu jauh membuat kami bahagia dan senang. Wahai Rasulullah, jangankan menghadapi mereka yang ada di depan sana, yang di Badar itu. La khutta minna hadzal bahar, la khutna ma'ak. Apabila engkau, jikalau engkau menyuruh kami semua menyeberangi lautan itu ya, Badar dekat lautan kan ya. Kemudian setelah menyeberangi, kami semua harus berperang bersamamu melawan seluruh pasukan, seluruh manusia yang ada di seberang sana. Kami akan menjalankannya. Kami akan bersamamu sepenuhnya, wahai Rasulullah. Wah, luar biasa. Ya Rasulullah, kami saat jahiliyah saja mati-matian dalam berperang. Jadi orang Ansor itu hobinya perang. Skill berperangnya luar biasa orang Ansor itu. Di perang terakhir ya, perang Bu'ats itu ya, perang yang sangat besar itu ya luar biasa juga. Ya Rasulullah, kami saat jahiliyah saja mati-matian dalam berperang. Apalagi sekarang, saat kami sedang berada dalam kondisi iman, bertempur, berjalan, berjuang di jalanmu, jalan Allah. Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang tegar di medan tempur dan siap berkorban apa saja. Dan kami berharap Allah menunjukkan pemandangan yang menyenangkanmu besok saat melihat kami semua beraksi di medan laga. Waduh, udah berarti selesai nih kata Rasulullah. Baik, duduk saat. Berarti di sini kaum muslimin sudah sepakat Muhajirin dan Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz ini kita semua sepakat berperang. Oke, kita berangkat berperang dan terjadilah perang Badar. Nah, di perang Badar ini saya banyak cerita aja ya. Di perang Badar ini karena slide-nya juga kalau misalnya dibuat satu persatu akan banyak. Kaum muslimin ini tiba terlebih dahulu masuk ke area Badar itu
datang terlebih dahulu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, eee, ada sebuah poin ya sebelumnya yang itu harus kita pahami bersama, bahwasanya untuk sisi-sisi keimanan, keyakinan itu ya Rasulullah sama sahabat sudah berada di level yang tinggi lah ya, nggak usah kita bahas itu. Tapi jangan salah, Rasulullah itu di setiap aktivitasnya selalu memiliki perencanaan yang sangat matang, selalu itu. Dan perencanaan Rasulullah itu dirancang untuk sukses. Kalau perang ya sukses, menang. Kalau itu program gitu ya aktivitas ya harus sukses. Jadi nggak hanya sekedar nekat, oke bismillah berangkat, berangkat. Enggak hanya itu saja ya. Jadi apa ya, Rasulullah di sini sampai bisa menentukan ini kalau rencananya berjalan pasti menang, pasti berhasil. Jadi kalau modal nekat gitu bukan gayanya Rasulullah. Oke berangkat, oke adanya apa kita berangkat. Bismillah wis, bismillah. Nanti Allah yang menentukan. Tapi kalau statement ini sebenarnya terdengar benar kan ya poin ini. Tetapi itu bukan gayanya Rasulullah. Rasulullah selalu merencanakan secara detail. Dan perencanaan Rasulullah itu berdasarkan data yang diserap oleh Rasulullah. Kalaupun nanti perencanaannya gagal, itu semata-mata bukan karena perencanaannya nggak matang, nggak, tetapi aplikasi di lapangan itu tidak menjalankan rencana itu. Seperti nanti kapan-kapan kita bahas terkait dengan Uhud ya. Itu kan gagal rencananya Rasulullah. Bukan karena rencananya nggak matang, tapi karena para sahabat ada yang tidak menjalankan rencana itu. Dan Rasulullah salah satu perencananya adalah menyerap data. Menyerap data, Rasulullah mengutus beberapa sahabat, ada Ali, ada Zubair, ada Sa'ad untuk menyerap data yang ada di kubu musuh gitu ya. Dan singkat cerita berhasil mendapatkan salah satu pelayan dari orang kafir Quraisy. Diinterogasi sama sahabat itu nggak mau, tetap apa ya, tutup mulut untuk membeberkan data. Kemudian dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah menanyakan kepada orang ini pelayannya ini ya, pelayannya musuh kafir Quraisy. Eh, Siapa engkau? Ah, aku bla 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 gitu ya. Kemudian apa pekerjaanmu? Aku hanya pelayan saja. Aku bukan pasukan perang. Aku hanya pelayan. Aku tidak tahu apa-apa terkait dengan perang ini. Kalau boleh tahu, karena pelayan berarti kan otomatis masak gitu ya, menyiapkan makanan, menyiapkan logistik. Berapa ekor unta setiap hari disembelih untuk logistik? Nah, baru dijawab sama pelayannya tadi. Setiap hari ada 9 sampai 10 ekor unta. Setiap hari? Iya, setiap hari itu 9 sampai 10 ekor unta. Oke, dapat datanya. Wah, canggih Rasulullah. Kenapa? Karena satu ekor unta itu bisa untuk mencukupi kebutuhan 100, sekitar 100 orang setiap harinya. Jadi ketika ada satu hari ada sekitar 90 sampai satu hari ada sekitar 9 sampai 10 ekor unta, berarti ya jumlahnya ada 900 sampai 1000 pasukan. Nah, itu data penting itu, 1000 pasukan ternyata. Kemudian ditanya, siapa yang datang tokohnya? Dijawab satu-satu sama orang ini. Ada fulan, ada fulan, ada fulan, Abu Jahal, dan seterusnya ya, disebutkan semua. Dan apa kata Rasulullah? Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Wah, itu. Jadi penyerapan data. Yang kedua, yang selanjutnya adalah menentukan lokasi perang. Lokasinya ya di dekat pemakaman syuhada Badar saat ini ya. Di situ banyak kebun dan otomatis di dalam kebun juga ada mata air. Di pemakaman Badar sekarang ini ya, teman-teman yang kalau ada kesempatan umroh, kalau bisa sih mampir di Badar lah, melihat kondisi real lapangan di sana. Di pemakaman Badar situ kan ada tugu ya dekat situ. Pemakaman ini apa namanya peperangan Badar. Kan juga banyak kebun-kebun. Nah, ini juga bagian dari perencanaan Rasulullah. Rasulullah datang dari Al-Madinah langsung menentukan lokasi di belakang kebun. Di belakang kebun awalnya. Begitu Rasulullah mengatakan, oke kita berkemah di sini. Nah, itu ada sahabat Ansor langsung datang. Namanya Khobab. Khobab bin Munzir. Ini jagonya Ansor, jago perang, ahli perang ya gini. Langsung berkata Khobab, wahai Rasulullah, kita berkemah di sini? Ya, kita berkemah di sini. Sebelumnya izin bertanya, wahai Rasulullah, keputusanmu untuk berkemah di sini, ini adalah wahyu dari Allah, atau ini murni dari pendapatmu, wahai Rasulullah? Nah, ini adabnya para sahabat ya. Ya,
kita berkemah di sini ini murni pendapatku. Oh, kalau ini murni pendapatmu ya Rasulullah, izinkan aku ingin berpendapat, kita jangan kemah di sini. Terus di mana? Oh ya Rasulullah, di depan itu ada kebun. Dan di situ banyak-banyak mata air. Besok saat perang, siapa yang menguasai mata air, maka dia yang akan bertahan lebih lama. Kita kuasai air, maka kita akan bertahan lebih lama, maka dari itu kita harus berada di depan, jangan di sini. Sehingga air ada di belakang kita. Oke, masuk akal, sepakat. Lihat, ini Rasulullah, teman-teman. Ketika mendengar pendapat dari bawahannya, ya, dan itu bagus, realistis dan masuk akal ya, dan bagus ya, langsung Rasulullah terima. Ini karakter Islam. Ini karakter Islam. Rasulullah itu sangat terbuka sekali. Meskipun beliau itu disegani, penuh wibawa itu ya, dihormati. Ada bahkan testimoni dari Amr bin Ash. Amr bin Ash ini berkata, sejak aku masuk Islam, kemudian sejak saat itu ya, kemudian aku berinteraksi dengan Rasulullah, aku tidak berani menatap mata Rasulullah gitu ya. Menatap wajah Rasulullah itu terlalu lama, nggak berani. Jadi sahabat itu kalau ngomong sama Rasulullah, itu kebanyakan nunduk. Kebanyakan nunduk, saking berwibawanya Rasulullah. Namun, ya ketika ada sahabat yang ingin ngomong dan berpendapat dan itu baik, mereka tuh tidak segan untuk menyampaikannya. Seperti Khobab tadi itu ya. Karena Rasulullah memang melatih ini ya. Sebagai pemimpin, sebagai guru, juga melatih kebiasaan seperti ini kepada para sahabat. Ini pendidikan Rasulullah. Rasulullah saja yang begitu berwibawa, dan kemungkinan kelirunya itu kan kecil ya. 0 sekian % kemungkinan kelirunya Rasulullah. Lawan Rasul, Nabi, dapat panduan wahyu. Tapi ketika Rasulullah itu dihadirkan pendapat-pendapat para sahabat, Rasulullah sangat terbuka. Dan para sahabat itu tidak segan untuk berpendapat. Luar biasa. Jadi akhirnya ya singkat cerita, pindahlah kemahnya Rasulullah dan para sahabat di depan kebun. Sehingga menguasai mata air. Kemudian selanjutnya adalah persiapan strategi tempur. Rasulullah membahas dengan para sahabat. Jadi ini nggak seimbang ini. Gimana ini? Akhirnya direncanakan kita tidak menggunakan strategi klasik. Karena strategi orang-orang Arab itu kalau perang itu pakai strategi apa ya istilah? Saya lupa istilah Arabnya. Jadi hit and run lah istilahnya. Jadi maju, gebuk-gebuk gitu ya, perang, kemudian sudah selesai, mundur. Kemudian dihitung per apa namanya? Pasukannya dihitung, dilihat kekuatannya, kelemahannya, yang sakit-sakit diminggirkan, ada yang tewas juga diminggirkan, sudah siap, maju lagi, gebuk-gebuk lagi. Rasul tidak mengikuti strategi itu. Jadi ini strategi perang di Badar ini pertama kali dilanjutkan. Metodenya baru, yaitu metode barusan. Metode barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah itu sangat suka pergerakan muslimin itu dalam satu barisan yang kokoh. Dan ini pertama kali strategi dilancarkan oleh orang-orang Arab. Disiapkan barisan yang depan ini pasukan pemanah, kemudian di belakangnya ada pasukan tombak ya. Dan yang terakhir adalah barisan pasukan bawa pedang. Jadi yang pertama ya panah dulu main, kemudian setelah itu agak mendekat tombak, setelah agak mendekat tombak baru pasukan yang menggunakan pedang. Dan ini Rasulullah menggunakan panggung komando, Al-Aris namanya. Al-Aris. Jadi benar-benar disiapkan detail. Strateginya itu benar-benar detail. Dan yang terakhir, Rasulullah bermunajat. Bisa di slide selanjutnya. Ini klip mungkin bisa di... Pada malam perang Badar, aku sempat mengamati tidak seorang pun di antara kami yang terjaga. Semuanya tidur. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi Ali kan otomatis mencari-cari Rasul di mana? Oh, kelihatan. Ali memperhatikan Rasulullah malam itu. Malam itu beliau sholat dekat sebuah pohon. Beliau menangis. Dalam arti menangis dalam sholatnya, dalam doanya. Hatta asbah, sampai pagi. Kata-kata Ali, hatta asbah, sampai pagi. Jadi Rasul semalam suntuk, tidak tidur. Membiarkan sahabatnya mengumpulkan tenaga istirahat, menjaga mereka dengan sholatnya, dan mengiringi mereka dengan doa-doanya. Ini Rasulullah SAW.
Coba ketika sahabat tahu bahwa Rasulullah semalaman tidak tidur, kan Ali menjadi saksi mata. Kan bisa bilang, semalaman Rasulullah tidak tidur loh. Beliau sholat di situ dan menangis di situ sampai pagi. Gimana perasaan sahabatnya? Kalau ada pemimpin yang memperdulikan, memperhatikan bawahannya seperti itu, siapa yang tidak merasa, memang dia pemimpinku. Bagaimana aku harus bersikap kepada dia? Tidak kebayang totalitas para sahabat untuk berjuang di samping Rasul. Di antara ucapan Rasulullah SAW apa? Yang didengar oleh Ali, ya Allah, lihatlah Quraisy. Mereka datang dengan keangkuhan dan kebanggaannya. Mereka menentangmu dan mendustakan utusanmu. Ya Allah, aku mohon pertolongan yang engkau janjikan padaku. Artinya buktikan janji itu padaku. Anjiz mawa'adani. Ya Allah, ahinhumul ghadat. Ya Allah, binasakan mereka pagi ini. Baik, slide selanjutnya. Masya Allah ya. Jadi sosok kepemimpinan Rasulullah itu memang luar biasa ya. Jadi sahabat itu benar-benar merasakan kehadiran Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Benar-benar terjun, benar-benar mendampingi, melindungi bahkan ya. Seharusnya yang mau lindungi kan ini pasukannya. Tetapi di sini benar-benar Rasulullah melindungi dan membersamai para sahabat di malam-malamnya itu ya. Kan itu kan sebenarnya hujan. Hujan gitu ya. Dan itu menenangkan, membuat setelah hujan selesai, di tengah-tengah hujan itu langsung Allah memberikan rasa kantuk kepada para sahabat sehingga semuanya bisa beristirahat. Benar-benar istirahat dengan lelap sehingga besok itu bisa fit gitu ya. Luar biasa. Dan tidak sampai di situ ya. Tidak hanya di situ saja munajat yang dilakukan oleh Rasulullah. Besok harinya ya, esok harinya di medan pertempuran Rasulullah masih tetap bermunajat di atas panggung komando tadi itu ya. Ditemani sama Abu Bakar di sampingnya. Itu Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat krusial gitu ya. Karena ini sebuah pertaruhan. Kata Rasulullah, Allahumma anjis lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Dilanjutkan doanya di sini ya. Ya Allah, penuhilah janjimu kepada kami. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepada kami. Itu Rasulullah terus berdoa dengan bergetar sampai berulang kali itu sorbannya jatuh. Diambil sama Abu Bakar kemudian jatuh. Saking dahsyatnya doanya itu. Tetap berdoa lagi dan doa yang sangat familiar kita pendengarkan. Allahumma intuhlik hadhil isobati min ahlil Islam la tu'badu fil arab. Ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini hari ini, jika engkau membinasakan kami semua, maka ketahuilah ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Luar biasa. Itu bergetar gitu ya. Rasulullah bergetar sambil basah menangis gitu. Surbannya jatuh diambil oleh Abu Bakar. Karena Rasulullah paham ini modal dakwah itu ya di sini semua, ikut Badar semua. Perjuangan Rasulullah selama 15 tahun itu ada di sini semua. Kalau kita semua kalah habis, ya siapa lagi yang mau mendakwakan Islam? Dan Abu Bakar sambil mengambil sorbannya itu dikenakan kepada Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak, fa innahu sayunzizu mawadak. Cukup Rasulullah, cukuplah berdoa seperti ini, cukup. Allah akan membuktikan janjinya padamu. Setelah mulai agak reda, nggak lama kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau tahu siapa yang datang? Ya nggak tahu lah, Abu Bakar, siapa yang datang? Nggak, aku tak tahu, wahai Rasulullah. Jibril datang dengan baju perangnya, menaiki kuda perang. Jibril datang dengan persenjataan yang lengkap beserta dengan pasukannya. Slide selanjutnya. Oh, mohon maaf. Saya lupa menyampaikan di surat Al-Anfal ya, ayat ke-9 kalau tidak salah. Allah mengutus malaikat yang berbondong-bondong itu ya, untuk membantu Rasulullah. 1000 malaikat. Dan ini adalah bagian akhir dari persiapan Badar. Yang awalnya tadi adalah ikhtiar-ikhtiar manusiawi gitu ya. Ikhtiar yang rasional, tapi ternyata memang Allah itu benar-benar memberikan pertolongan. Jadi
Jangan kita salah sangka bahwa bersama Nabi pasti menang, enggak. Tapi Rasulullah memberikan sebuah teladan kepada kita, kita mencoba untuk merencanakan dan mengikhtiarkan yang bersifat bersifat ini ya, bersifat manusiawi. Duniawi kita siapkan. Urusan pertolongan pasti Allah akan menolong. Dan terjadilah peperangan itu dan muslimin berhasil menggebuk musuh orang-orang kafir Quraisy itu dalam satu kali gebrakan saja gitu. Cepat. Jadi Badar itu cepat perangnya. Pagi gitu berperang, siang ya bahasa kita nggak sampai zuhur gitu udah selesai. Sudah habis mereka semua dalam satu kali gebrakan. Dan detailingnya ya karena keterbatasan waktu saya tidak menyampaikan, bisa teman-teman coba kupas secara detail peperangannya. Kan di awalnya duel dulu, kemudian siapa yang membunuh Abu Jahal, itu seru itu. Anak-anak kecil, anak remaja-remaja itu yang membunuh Abu Jahal, remaja Ansor. Kemudian yang menghinakan Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud, orang apa ya, mantan budak, mantan maula yang ada di keluarga Abu Jahal. Dan Abu Jahal sangat malu sekali di situ karena dia mati ya, bukan di tangan pembesar ya, tapi di tangan mantan budak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini, slide terakhir. Ternyata teman-teman, para ahli Badar ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, sahabat lain. Apa keistimewaannya? Itu termaktub dalam sebuah kisah ketika menjelang Fatuh Mekah nanti di tahun 8 Hijriah. Ada sebuah kisah, yaitu kisah yang dialami oleh Khatib bin Abi Baltah. Khatib bin Abi Baltah ini alumni Badar, tapi melakukan sebuah kesalahan. Apa? Menjelang Fathu Mekah, menjelang perjalanan untuk menyerang Mekah di tahun 8 Hijriah itu, sebelum itu Khatib menulis surat kepada kerabatnya yang ada di Mekah. Ya intinya melindungi diri lah, melindungi diri. Karena Khatib tidak memberikan informasi akan ada penyerangan, nggak, cuma disuruh berlindung diri saja. Disampaikanlah surat ini melalui kurir dan langsung Jibril turun memberitahu Rasulullah bahwa ada sebuah kurir yang akan memberikan data kepada orang Mekah. Kemudian Rasulullah tahu, menyuruh sahabat mencegat kurir itu. Digeledah, ternyata benar ada surat. Ditanya dari mana surat ini, ternyata Khatib yang mengirimkan. Wah, ini pelanggaran besar ini Khatib. Khatib bin Abi Baltah. Bahaya ini karena memang ini ekspedisi menentukan pada saat itu. Dipanggillah Khatib bin Abi Baltah menghadap Rasulullah. Wahai Khatib, benar engkau yang menulis surat ini? Benar wahai Rasulullah, aku yang menulis surat. Apa maksud menulis surat ini? Aku hanya memberikan informasi kepada para sahabatku, keluargaku, anak dan istriku. Kalau banyak sahabat di sini, ada anak istri di sana, ada yang melindungi wahai Rasulullah. Ada kerabat di sana, masih ada kerabat di Mekah, mereka banyak sahabat di sini, orang-orang muslimin yang masih ada kekerabatan di Mekah, itu masih ada yang melindungi mereka. Sedangkan aku tidak ada ya Allah, ya Rasulullah. Keluarga aku di sana tidak ada yang melindungi, maka aku suruh mereka untuk berlindung. Kau tahu ini adalah pelanggaran besar. Wah, itu Umar langsung siap pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Ini pelanggaran besar, ini pelanggaran perang ini. Tunggu Umar, sabar. Tidakkah engkau mengetahui Khatib ini adalah alumni Badar? Aku ingin mengetahui bagaimana pendapat dari, atau aku ingin mengetahui izin dari Rasulullah, dari Allah SWT, pandangan beliau. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah menghadap atau bertemu lagi kepada para sahabat termasuk Khatib dan mengatakan statement ini. Allah telah memberikan jawaban, malu masyitum faqad ghafartu lakum. Kepada seluruh alumni sahabat yang telah mengikuti perang Badar, berbuatlah sesuka kalian. Kalian telah diampuni. Ini luar biasa ini. Keistimewaan orang-orang alumni Badar ini tidak dimiliki oleh siapapun. Karena memang Badar ini berat. Berat. Dan sahabat yang mengikuti Rasulullah di perang Badar pun juga sahabat yang terbaik. Dan yang tadi ada malaikat ya, Jibril, pernah ngobrol sama Rasulullah. Wahai Jibril, di antara para malaikat, siapa malaikat yang paling baik? Yang paling mulia? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad ya,
Yang paling mulia di antara kami para malaikat adalah mereka yang ikut perang Badar. Sama seperti para sahabat. Wallahu taala alam bisawab, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang ceritanya, dan mohon maaf juga tidak terlalu detail karena memang keterbatasan waktu. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustaz Dr. Faisal Mahdi. Jazakallah khair atas penjelasan yang membuat kita seperti merasakan ketika sedang peristiwa Perang Badar. Masya Allah. Kita mengetahui bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana persiapannya, dan ketika terjadinya Perang Badar dan keutamaan-keutamaan dari ahli Badar. Semakin kita mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok teladan terbaik bagi kita sebagai sosok teladan pemimpin yang sangat menyayangi yang dipimpinnya dan sangat mendengarkan bagaimana orang-orang yang dipimpinnya berpendapat, dan kita jadi mengetahui bahwa pertolongan Allah itu sangat nyata dalam menolong Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan musuh yang akan dihadapi, baik itu secara jumlah maupun secara perbekalan dan persenjataan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon untuk dapat memimpin untuk doa untuk menutup kajian hari ini. Baik, kita awali dengan istighfar bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا ربي زدنا علما يا عليم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في شكارة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Betul sangat, sekali lagi jazakallah khair atas materi yang diberikan pada pagi hari ini Ustaz Dr. Faisal Mahdi. Semoga kita semua, mobil khusus Dr. Faisal Mahdi dan keluarga selalu dalam lindungan Amin. dan dalam Amin. petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua diberikan hidayah sampai dengan akhir kelak, insya Allah. Amin. Kita tutup kajian pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sangat Ustaz. Ya, sama-sama. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Waalaikumsalam.